Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sukacita sekali tanggal 26 Desember 2021 saya akan sampaikan satu tema yang sangat indah, bahwa Tuhan Yesus Kristus datang di akhir zaman itu. Dia tidak datang sendirian, tetapi dia datang bersama-sama dengan orang-orang kudusnya. Jadi Tuhan tidak datang sendirian ya saudaraku, tetapi Tuhan itu datang bersama dengan orang-orang kudusnya. Siapa mereka itu? Orang-orang kudus yang ikut saat Tuhan Yesus Kristus datang itu. Saudara, tentu kita sudah mengenal Wahyu pasal 12 ayat yang ke-1 sampai ke-17, bahwa di sana diterangkan di akhir zaman gereja Tuhan atau mempelai wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang itu akan menghasilkan 3 output. Yang pertama adalah dia yang menggembala dengan segala bangsa dengan gada besi, itu Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Jadi dia yang akan menggembala segala bangsa dengan gada besi. Ini siapa? Ini adalah orang-orang yang mencapai kriteria rohani ruang Maha Kudus. Kemudian cara penyelamatannya juga istimewa, langsung dibawa kepada Allah dan ketatannya. Ini output yang pertama dari gereja akhir zaman yang wujudnya matahari, bulan, dan bintang, perempuan yang berselubungkan matahari, bulan, dan bintang itu. Kemudian output yang kedua, mereka yang rohaninya mencapai ruang kudus itu diungsikan ke satu tempat untuk dipelihara di sana selama 1260 hari. Karena mereka belum sempurna, masih ruang kudus, maka tidak bisa harpazo, harus disempurnakan dahulu. Kemudian yang ketiga itu keturunan yang lain, itu Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Itu mereka tertinggal dan merasakan pedihnya masa antikris. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima ini, ketika anak laki-laki yang akan menggembala segala bangsa dengan gada besi itu dilahirkan oleh gereja Tuhan, ketika harpazo, saudaraku, jadi ini yang mencapai ruang Maha Kudus ya, karena dia yang akan menggembala segala bangsa dengan gada besi. Artinya dia adalah orang-orang yang terpilih, istimewa. Dia adalah tubuhnya, badannya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Oleh karena itu, yang diincar oleh ular naga itu pertama juga adalah anak laki-laki ini. Kemudian karena anak laki-laki ini nggak dapat, kemudian baru perempuan itu. Kemudian perempuan itu juga nggak dapat karena diungsikan, maka kemudian naga itu memerangi keturunannya yang lain. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17 itu, saudaraku. Jadi Wahyu pasal 12 ayat 5, ketika harpazo, ini Tuhan Yesus Kristus belum datang loh saudaraku. Ya, ini ingat baik-baik ya. Ketika harpazo, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, ketika gereja, saudaraku, tikto, melahirkan, dalam bahasa aslinya disebut tikto, saudaraku, itu melahirkan, lebih tepatnya ini menghasilkan, saudaraku, menghasilkan keturunan atau pewaris, saudaraku. Jadi Wahyu pasal 12 ayat yang kelima ini, maka ia melahirkan itu tikto, saudaraku, itu lebih tepatnya artinya menghasilkan. Karena yang melahirkan di Wahyu pasal 12 ini adalah gereja Tuhan di akhir zaman. Kelahiran yang melibatkan banyak orang. Kalau 2000 tahun yang lalu itu kelahiran kepala gereja itu melibatkan Maria. Di akhir zaman maka kelahiran di Wahyu pasal 12 ayat 5, lahirnya orang-orang sempurna yang mencapai tataran rohani ruang Maha Kudus. Ini saudaraku, ini melibatkan orang banyak, gereja dari berbagai bangsa, suku, bahasa. Saudaraku, maka lebih tepatnya melahirkan di sini bukan arti melahirkan
seorang anak laki-laki perocot satu orang kecil begitu, saudaraku. Tidak seperti itu, tapi ini kelahiran besar di mana gereja itu menghasilkan output, menghasilkan satu jemaat yang kualitas rohaninya itu mencapai tataran ruang Maha Kudus. Itulah badannya Tuhan, itulah Dia yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Itulah kelahiran yang dinanti-nantikan di akhir zaman. Saudaraku, itu seperti kalau dahulu gitu Tuhan Yesus yang dilahirkan oleh Maria, tapi ini badannya Tuhan yang di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima ini. Kalau 2000 tahun yang lalu wanita itu Maria, saudaraku. Kemudian yang dilahirkan Tuhan Yesus. Kemudian di akhir zaman wanita itu adalah gereja Tuhan. Banyak sekali dari segala bangsa, suku, bahasa. Kemudian yang dilahirkan itu, saudaraku, wanita itu tikto melahirkan, menghasilkan jemaat-jemaat atau pewaris, saudaraku, yang mencapai kriteria rohani ruang Maha Kudus. Kemudian anaknya itu langsung dibawa. Pertama diselamatkan tuh anaknya itu, dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika harpazo Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, lahirnya anak laki-laki ini, Tuhan Yesus Kristus belum datang. Tuhan baru menyelamatkan, saudaraku, orang-orang kekasihnya yang mencapai ruang Maha Kudus itu dengan cara langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Kemudian menyelamatkan orang-orang yang mencapai tataran rohani ruang kudus itu diungsikan, pego lari ke satu tempat yang disediakan oleh Tuhan selama 1260 hari di sana untuk disempurnakan. Saudaraku, kemudian kanak-kanak rohani Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17 itu tertinggal dan diizinkan diinjak-injak oleh kuasa antikris, oleh kuasa iblis di akhir zaman. Saudaraku yang di akhir zaman dikasih Tuhan, jadi ketika Wahyu pasal 12 ayat yang kelima ini digenapi, ini Tuhan Yesus Kristus belum datang. Perhatikan baik-baik. Jadi ketika harpazo itu Tuhan Yesus Kristus belum datang. Tuhan baru menyelamatkan mereka yang mencapai tataran rohani ruang Maha Kudus dengan cara harpazo. Kemudian menyelamatkan mereka yang mencapai tataran rohani ruang kudus dengan cara diungsikan. Kemudian kanak-kanak rohani seizin Tuhan tertinggal. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ini ingat baik-baik. Di Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang kelima, ketika terjadi harpazo itu Tuhan Yesus Kristus belum datang. Pada saat itu Tuhan Yesus Kristus belum datang. Di Wahyu pasal 12 ayat 5 itu adalah cara di mana Tuhan menyelamatkan badannya, yaitu orang-orang yang harpazo. Siapa mereka itu? Mereka orang-orang yang harpazo yang diselamatkan dengan cara langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Itu siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang sempurna. Saudaraku, mereka adalah orang-orang yang mencapai tataran rohani ruang Maha Kudus. Karena dinyatakan inilah yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Saudaraku, dan mereka itu, saudaraku, jemaat-jemaat yang mencapai tataran rohani ruang Maha Kudus itu, mereka nanti menjadi pasukan Tuhan ketika Tuhan Yesus Kristus datang di Wahyu pasal 19 ayat yang ke-14. Saudaraku, jadi mereka yang di harpazo ini nanti, saudaraku, menjadi pasukan Tuhan ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Saudaraku, yuk kita akan melihat satu pernyataan dari Yudas, saudaraku. Yudas pasal 1 ayat 14 sampai 15. Kalau Tuhan Yesus Kristus datang bukan sendirian, sendiri di langit gitu, tidak seperti itu. Tapi Tuhan datang bersama orang-orang kudusnya. Yudas pasal 1
ayat 14 sampai 15. Juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ayat 15, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Saudara, jadi mengenai kedatangan Tuhan Yesus Kristus, di mana Dia datang tidak sendirian, tidak datang mak celirit itu sendirian, tidak, saudaraku, tapi Dia datang membawa pasukan surga. Dia datang dengan orang-orang kudusnya. Siapa orang-orang kudusnya itu, saudaraku? Itu orang-orang yang tadi diharpaso tadi di Wahyu pasal 12 ayat 5. Itu badannya Tuhan. Oleh karena itu dikatakan anak laki-laki itu akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Saudara, jadi kalau saudara ini kaitkan dengan kitab Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas, harpaso. Ini Natal akhir zaman loh, saudaraku. Kalau yang kita peringati saat ini, saudaraku, kan kebanyakan baru memahami nostalgia 2000 tahun yang lalu. Tapi nanti dalam waktu yang tidak akan lama lagi akan terjadi kegenapan Natal akhir zaman, lahirnya badannya Tuhan. Saudaraku, di Yudas pasal 1 ayat 14 tadi juga tentang mereka Henok, keturunan yang ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Kenapa Henok, saudaraku? Karena Henok ini orang yang harpazo. Saudara, karena Henok ini dia tidak mengalami kematian tubuh. Saudara, akhirnya dia bisa menerawang sesuatu yang jauh, yang pada saat itu, saudaraku, belum banyak orang yang tahu. Tetapi Henok, keturunan ketujuh dari Adam itu, saudaraku, dia sudah mengerti. Dia pengalaman harpazo, saudaraku. Akhirnya dia bisa bercerita bahwa Tuhan itu datang bersama-sama dengan orang-orang yang harpazo juga. Sudah perhatikan baik-baik. Jadi kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua itu bukan di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Di Wahyu pasal 1 ayat 7 ada dituliskan Tuhan datang di awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia. Saudaraku, itu adalah satu nubuatan nanti yang akan terjadi, yang kejadiannya itu di Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai ayat 9. Saudaraku, itu satu intro ya, saudara, ketika kitab Wahyu mulai dituliskan dari pasal 1 itu sudah dikatakan nanti itu Tuhan akan datang di awan-awan. Begitu, saudaraku, dan kedatangannya itu bersama-sama dengan orang-orang kudusnya, bersama orang-orang yang harpazo. Jadi orang-orang yang harpazo tadi yang dibawa kepada Allah dan ketahtanya di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, mereka adalah badannya Tuhan, mereka adalah serupa dengan Dia, mereka adalah orang-orang Kristen yang merupakan hasil yang dilahirkan atau tiktau atau erteken dari gereja akhir zaman. Saudaraku, ini mereka menjadi pasukan Tuhan yang akan datang bersama-sama dengan Tuhan ketika Tuhan Yesus Kristus datang di Wahyu pasal yang ke-19. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat. Henok ini orang yang harpazo. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Jadi Tuhan itu datang bersama orang-orang kudusnya, orang-orang yang harpazo tadi. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi ini rahasia harpazo. Kenapa harus ada harpazo? Itu karena untuk menggenapi bahwa nanti Tuhan akan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Siapa mereka itu? Mereka adalah
saudaraku, orang-orang yang mencapai kesempurnaan. Mereka adalah orang-orang yang serupa dengan Dia. Mereka adalah jemaat-jemaat yang berkarakter anak laki-laki. Saudaraku, mereka adalah orang-orang yang mencapai kriteria rohani ruang Maha Kudus. Maka yang pertama diselamatkan adalah anak laki-laki itu. Maka yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi juga adalah anak laki-laki itu. Karena Dia Tuhan Yesus sendiri, badannya Tuhan sendiri, orang yang sampai pada saat itu menjadi serupa dengan Dia. Saudaraku, akhirnya harpazo dibawa langsung lari kepada Allah dan ketahtanya. Saudaraku, jadi harpazo ini Tuhan dalam bahasa gampangnya gitu merekrut tentaranya untuk dibawa ketika Dia datang, untuk menggenapi bahwa Tuhan itu nanti datang bersama dengan beribu-ribu orang kudusnya. Henokh ini menulis beribu-ribu orang kudusnya, jadi nanti ya tidak banyak sekali ya saudaraku, tetapi menurut nubuat Henokh itu beribu-ribu orang kudusnya. Tapi ini ya cukup banyak kalau dibanding dengan waktu dulu yang bisa melakukan hal-hal yang seperti ini. Ini adalah Henokh, kemudian Elia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan Yesus Kristus itu datang, Dia tidak sendiri tetapi dengan orang-orang kudusnya. Saya baca lagi Yudas pasal 1 ayat 14-15 juga tentang mereka. Henokh keturunan dari Adam, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Inilah orang yang harpazo. Henokh itu orang yang harpazo. Oleh karena itu dia tahu, saudaraku, bahwa di akhir zaman Tuhan itu datang bersama-sama dengan orang-orang yang harpazo tadi. Saudaraku, harpazonya di Wahyu pasal 12 ayat 5. Sesudah itu masih ada 42 bulan, masih ada 1260 hari atau 3,5 tahun. Saudaraku, ini satu rahasia besar, saudaraku. Kalau tadi Henokh itu sudah bernubuat, ini juga merupakan amanat Musa sebelum meninggal. Saudaraku, jadi Musa itu sebelum meninggal ini juga pernah bernubuat tentang adanya pasukan yang mengiring kedatangan Tuhan. Siapa mereka? Orang-orang yang harpazo tadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ulangan pasal 33 ayat 1 dan 2. Saya bacakan. Inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Allah itu, kepada orang Israel sebelum ia mati. Jadi sebelum Musa mati, dia melakukan satu berkat, dan itu juga nubuat, saudaraku. Ayat yang kedua, berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang di tengah-tengah puluhan ribu orang kudus di sebelah kanannya. Tampak kepada mereka api yang menyala. Kalau kepada Henokh ini Roh Kudus, Roh Tuhan mengilhamkan beribu-ribu orang kudusnya. Jadi Tuhan Yesus datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Kepada Musa ini di tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Saudaraku, jadi kedatangan Tuhan Yesus Kristus nanti tidak sendiri. Dia datang bersama-sama dengan orang-orang kudusnya. Siapa mereka? Orang-orang yang harpazo tadi. Saudaraku, ayo kita akan baca Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Amin. Saudaraku, gereja akhir zaman akan melahirkan jemaat-jemaat yang berkarakter anak laki-laki, yang mencapai tataran rohani ruang Maha Kudus, yang diistimewakan oleh Tuhan, di mana cara menyelamatkannya
dia melalui harpazo dibawa langsung kepada Allah dan ke tahtanya. Jadi langsung kepada Allah dan ke tahtanya. Kalau mempelai wanita, saudaraku, wanita itu dibawa lari dulu ke padang gurun, belum ke tahta Allah, saudaraku. Tapi dibawa lari ke padang gurun untuk disempurnakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian kita akan baca Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 16. Ini saat kedatangan Tuhan, saudaraku, di mana nanti yang pertama yang mati di dalam kebenaran itu dibangkitkan, kemudian mempelai yang diungsikan itu diubah dalam tubuh yang tidak bisa binasa, saudaraku. Kemudian perjamuan anak domba, perjamuan malam kawin anak domba Allah. Kemudian saudaraku turun untuk menangkap antikris dan nabi palsu dalam perang besar yang namanya perang Harmagedon. Saudaraku, itu nabi palsu dan antikris ditangkap hidup-hidup, langsung dicampakkan ke neraka kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Wahyu pasal 19 ayat yang ke-11 sampai ke-16 ini adalah kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kita akan membaca, saudaraku, Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 16. Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 16. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Ayat 14, perhatikan baik-baik. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Amin. Saudaraku, jadi semua yang di surga, ini pasukan yang sudah harpazo tadi, saudaraku, pasukan yang direkrut Tuhan, saudaraku, pasukan yang dipersiapkan oleh Tuhan, yang merupakan badannya Tuhan sendiri, saudaraku, yang dilahirkan di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, itu lahirnya pasukan Tuhan yang langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahta. Ini pasukan Tuhan, saudaraku, yang nanti luar biasa sekali, saudaraku. Di sini dikatakan, dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai kain lenan halus yang putih bersih, saudaraku. Ayat yang ke-15. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Amin. Saudaraku, jadi ini rahasia harpazo. Untuk apa terjadi harpazo? Ini Tuhan mempersiapkan pasukannya di akhir zaman untuk menggenapi bahwa Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Ini yang sudah dinubuatkan oleh Henokh, orang yang harpazo. Kemudian wasiat Musa, amanat Musa sebelum meninggal juga mengatakan bahwa Tuhan datang itu di tengah-tengah puluhan ribu orang-orang kudusnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima ini, untuk merekrut pasukan surga itu Tuhan melakukan harpazo, saudaraku, yaitu orang-orang terpilih yang menjadi serupa dengan dia karena kadar rohaninya mencapai tataran rohani ruang Maha Kudus. Mereka berkarakter anak laki-laki. Karakter anak laki-laki itu apa, saudaraku? Orang yang dari mulutnya itu bisa mengeluarkan pedang firman Tuhan. Orang yang dari mulutnya itu bisa mengeluarkan benih
firman Tuhan, benih dari mempelai pria surga, pembukaan rahasia firman Tuhan. Saudaraku, ini karakter anak laki-laki. Dicontohkan di sana Henokh, ada Musa, kemudian ada Elia, Tuhan Yesus Kristus sendiri. Itu karakter anak laki-laki. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi Wahyu pasal 12 ayat 5 ini adalah ketika Tuhan Yesus Kristus merekrut pasukan surga untuk menggenapi bahwa nanti Tuhan akan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ini tujuan Harpazo, saudara. Pertama, menyelamatkan mereka dari bahaya, menyelamatkan jemaat orang-orang kudus yang mencapai tataran rohani, ruang Maha Kudus itu dari bahaya antikris. Tapi di samping itu, mungkin saudara bertanya, setelah Harpazo itu, kemudian ngapain? Tuhan itu merekrut pasukan surga, supaya nanti genaplah apa yang dikatakan Henokh, bahwa Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Genaplah apa yang dikatakan Musa, bahwa Tuhan datang di tengah-tengah puluhan ribu orang-orang kudusnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah Harpazo. Saudaraku, kenapa harus ada Harpazo? Itu pertama untuk menyelamatkan jemaat yang mencapai tingkatan rohani ruang Maha Kudus. Yang kedua, ketika Tuhan merekrut pasukan surga yang nanti akan menggenapi apa yang dikatakan Henokh dan apa yang dikatakan oleh Musa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini rahasia yang dalam sekali, saudaraku. Dan anak laki-laki ini, saudaraku, ini yang diincar oleh naga. Kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ketiga, itu anak laki-laki yang akan dilahirkan oleh wanita itu, saudaraku, artinya orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang rohaninya mencapai ruang Maha Kudus. Inilah yang pertama-tama diincar oleh naga. Sebab sejak kitab Kejadian ini dituliskan bahwa keturunan perempuan itu nanti yang akan meremukkan kepala ular. Makanya ular takut banget, saudaraku. Tuhan sudah pernah ngomong begitu di kitab Kejadian kepada ular, saudaraku. Jadi keturunan wanita ini nanti yang akan meremukkan kepala ular, bukan wanita itu sendiri. Oleh karena itu yang ditakuti oleh ular, naga, iblis, si Satan, Wahyu pasal 12 ayat yang ketiga, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-9, yang sangat ditakuti itu sebetulnya anak laki-laki itu, saudaraku. Karena dia yang dinubuatkan dari kitab Kejadian, ditetapkan oleh Tuhan, yang akan meremukkan kepala ular itu anak laki-laki itu, yang dari mulutnya keluar pedang, karena dia adalah badannya Tuhan sendiri, karena dia adalah pasukan surga yang akan datang bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Di Wahyu pasal 19 ayat yang ke-6 sampai 9, perjamuan malam kawin anak domba itu sudah datang Tuhan. Jadi Tuhan itu datangnya sekali saja, tidak datang terus naik lagi, terus datang lagi, naik lagi. Kitab Wahyu cuma 7 tahun, Tuhan datangnya 3 kali, saudaraku. Di Wahyu pasal 1 ayat 7 sudah datang, kemudian naik lagi, saudaraku. Wahyu pasal 12 Tuhan datang lagi, saudaraku, kemudian naik lagi, saudaraku. Tidak seperti itu, Tuhan datangnya sekali saja, saudaraku. Di Wahyu pasal 19 ayat yang ke-6 dan ke-9, di mana ada beberapa urutan peristiwa di sana, saudaraku. Yang mati dalam Tuhan dibangkitkan, kemudian mempelai yang diungsikan itu diubah dalam tubuh kesempurnaan, saudaraku, di dalam tubuh kemuliaan. Kemudian perang Harmagedon, menangkap nabi palsu dan antikris. Kemudian saudaraku turun, saudaraku, untuk menguasai bumi di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Jadi kerajaan 1000 tahun damai itu adalah kerajaan untuk tubuh kebangkitan. Kerajaan 1000 tahun damai itu berarti Tuhan turun, saudaraku, menguasai bumi dalam kerajaan 1000 tahun damai. Nah, kemarin ada yang bertanya, Pak Pendeta, Tuhan ketika datang nanti turun enggak, saudaraku? Apa di langit saja, saudaraku? Tuhan turun, saudaraku, nanti akan menguasai kerajaan yang disebut kerajaan 1000 tahun damai.
Dan saya bisa pastikan kerajaan 1000 tahun damai itu di bumi, karena ada hitungan 1000 tahun. Hitungan 1000 tahun itu saudaraku didapat kalau alam raya ini masih ada matahari, bulan, dan bintang. Saudara, kalau sudah tidak ada matahari, bulan, dan bintang, itu tidak bisa ditemukan angka 1000 tahun. Saudaraku, jadi kerajaan 1000 tahun damai ini, saudaraku, saya sampaikan ini adalah di bumi karena masih ada hitungan 1000 tahun. Baru setelah 1000 tahun itu nanti kemudian langit bumi ini lenyap dalam api yang luar biasa. Ketika Tuhan menghukum iblis di dalam perang Gog dan Magog, peperangan roh tubuh kebangkitan. Saudaraku, pada saat itulah langit dan bumi ini lenyap, tidak ditemukan lagi unsur-unsurnya. Kemudian digelar pengadilan tahta putih, di mana ketika digelar pengadilan tahta putih itu dikatakan di hadapan tahta itu lenyaplah langit dan bumi, sudah nggak ketemu lagi. Itu setelah kerajaan 1000 tahun damai, setelah perang Gog Magog, setelah Tuhan menghukum bumi, menghancurkan langit bumi seisinya ini, sehingga tidak kelihatan lagi, tidak ada lagi, saudaraku, langit dan bumi tersebut, saudaraku. Dan ketika pengadilan tahta putih itu pengadilan untuk mengadili orang berdosa, saudaraku. Ketika pengadilan tahta putih terjadi, langit tidak ditemukan lagi, lautan tidak ditemukan lagi, matahari, bulan, bintang tidak ditemukan lagi. Saudara bisa baca sendiri di Wahyu pasal yang ke-20 dan 21. Sesudah itu kemudian turunlah kekekalan, yaitu Yerusalem baru yang kekal dari surga, saudaraku. Kemudian neraka itu juga ditampilkan secara nyata setelah alam kekal, setelah langit bumi ini lenyap. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Jadi ketika Wahyu pasal 12 ayat 5, ketika harpazo itu terjadi, ketika pengangkatan itu terjadi, Tuhan Yesus Kristus belum datang. Harpazo, pengangkatan, ini terjadi karena Tuhan akan menyelamatkan tubuhnya, orang-orang yang mencapai kesempurnaan, yang serupa dengan dia. Maka dia disebut nanti akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas. Harpazo, Wahyu 12 ayat yang kelima, itu adalah cara Tuhan untuk mempersiapkan beribu-ribu orang-orang kudusnya yang menjadi pasukannya ketika dia datang. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam penuaian. Haleluya.